Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan media pembelajaran yang bernama Barka. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang pertama, yaitu ada saya sendiri, yaitu Muhammad Fadlan Hanif sebagai ketua dengan NPM 212151503. Selanjutnya, saya Ashifana Siti Fauziah dengan NPM 212151516. Selanjutnya, saya Eva Nur Masari dengan NPM 212151118. Saya Dana Silviana dengan NPM 212151521. Saya Karyana Ali Mujib, NPM 1721511115. Baik, saya Muhammad Fadlan Hanif dengan NPM 212151503 di sini akan menjelaskan apa itu pengertian dari Barka dan apa itu barisan aritmatika. Nah, Barka ya di sini Barka itu singkatan dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika sendiri itu yaitu sebuah barisan bilangan-bilangan dengan pola urutan yang tetap. Nah, pola urutannya itu dapat berupa pengurangan ataupun penjumlahan. Nah, dalam barisan aritmatika itu terdapat yang namanya beda. Yaitu selisih antara bilangan-bilangan yang ada dalam barisan tersebut. Nah, beda biasanya dilambangkan dengan P. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya Karyana Ali Mujib dengan NPM 1721511115. Di sini saya akan menjelaskan tentang prasyarat dan kelemahan dari media pembelajaran Barka ini. Materi barisan aritmatika terdapat pada materi pelajaran matematika kelas 8 SMP. Sebelum ke media pembelajaran, terlebih dahulu harus menguasai beberapa materi prasyarat seperti bilangan, operasi bilangan, barisan bilangan, pola bilangan, dan juga jenis barisan bilangan. Sementara untuk kelemahan dari media pembelajaran Barka ini dalam penyampaian materinya yaitu keterbatasan dalam suku, karena melihat kolom juga yang kita terapkan pada media pembelajaran ini sangat begitu terbatas. Jadi dalam penerapan media pembelajaran Barka ini hanya beberapa suku, yang di sini hanya terdapat 10 suku yang bisa diterapkan dalam media pembelajaran ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Dana Silviana di NPM 212151521 akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan dan karakteristik materi yang dikembangkan. Nah, secara umumnya ya, barisan dalam aritmatika ini dalam matematika ini secara umum dapat diartikan sebagai ilmu hitung dalam matematika yang mencakupi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Secara umum juga barisan aritmatika ini dapat diartikan sebagai bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Nah, dapat kita ketahui ya bahwa dalam barisan aritmatika ini memiliki ciri. Yang pertama, urutan bilangan yang teratur. Terus yang kedua, ada mempunyai beda atau mempunyai selisih. Tidak terlepas dari kekurangan, materi barisan aritmatika ini juga memiliki kesalahan konsep ya dalam pemahaman konsep. Yang pertama, ada kesalahan konsep rendah, terus kesalahan konsep sedang, dan kesalahan konsep tinggi. Siswa dalam menyelesaikan barisan aritmatika ini banyak melakukan kesalahan konsep ya. Yang pertama, ada kekeliruan dalam menentukan rumus yang digunakan. Terus selanjutnya, siswa banyak melakukan kesalahan teknis dalam perhitungan dan kesalahan dalam interpretasi bahasa. Selain itu juga faktor yang menyebabkan pemahaman konsep atau kesalahan konsep dalam siswa itu, yang pertama ada kurangnya konsentrasi. Yang kedua, kurang teliti dalam mengerjakan soal, kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, dan pemahaman siswa pada materi barisan aritmatika. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Eva Nur Masari dengan NPM 212151118. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai rumusan indikator dan tujuan pembelajaran media pembelajaran barisan aritmatika. Nah,
tujuan media pembelajaran barisan aritmatika ini atau BARKA yang kita ketahui ialah untuk membantu pendidik untuk mengetahui atau menyampaikan kepada peserta didik agar mengetahui konsep dasar pada barisan aritmatika. Nah, untuk dapat mengetahui pemahaman tersebut ada dua. Yang pertama ada beda. Untuk bedanya sendiri untuk mengetahui beda barisan aritmatika dan untuk mengetahui suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, setelah mengetahui tujuan media pembelajaran BARKA ini, kami ingin para peserta didik agar mengetahui mengenai konsep dasar mengenai barisan aritmatika ini dan mengetahui mengenai materi dan sumber-sumber lainnya. Nah, di sini ada kompetisi dasar. Dalam kompetisi dasar barisan aritmatika ini terdapat 3. Yang pertama untuk mengetahui tentang konsep dasar barisan aritmatika. Nah, untuk indikator keberhasilannya sendiri, siswa mampu mengetahui konsep dasar barisan aritmatika. Dan yang kedua yaitu mengetahui mengenai beda. Di sini indikator keberhasilannya siswa dapat mengetahui mengenai beda dan memecahkan soal barisan aritmatika sederhana. Nah, untuk indikator keberhasilannya sendiri, siswa mampu memecahkan soal barisan aritmatika sederhana. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya Asyifana Siti Fauzia dengan NPM 212151516 akan menjelaskan mengenai penerapan media pembelajaran manipulatif yang kami buat dengan soal yang akan saya bacakan. Di sini saya memiliki sebuah soal, saya bacakan soalnya. Terdapat suatu barisan aritmatika dengan pola suku pertamanya itu 1, suku keduanya itu 3, suku ketiganya itu 5. Maka berapa suku ke 10? Di sini kita identifikasi dulu apa yang diketahuinya. Di sini diketahui bahwa suku pertama itu 1, suku kedua itu 3, dan suku ketiga itu 5. Maka dari itu kita langsung masukkan saja sedotan dengan jumlah yang tadi telah disebutkan terhadap suku-suku yang tadi telah disebutkan juga. Untuk suku pertama itu terdapat 1, untuk suku kedua itu terdapat 3. Jadi kita masukkan 3 sedotan. Untuk suku ketiga itu 5, kita masukkan 5 sedotan. Dan yang ditanyakan itu berapa suku ke 10? Kita hitung suku dari sebelah kanan saya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, suku ke-8, suku ke-9, dan yang ditanyakan itu suku ke-10. Untuk mengetahui suku ke-10, kita harus mencari tahu dulu berapa itu bedanya. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari beda yaitu B sama dengan UN dikurangi UN dikurangi 1. Nah, N di sini merupakan suku ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita bisa mencari beda dengan suku ketiga dikurangi suku kedua atau suku kedua dikurangi suku ke-1. Untuk mencari beda di sini kita akan mencari tahu dengan mengurangi suku kedua dengan suku pertama. Di sini suku kedua terdapat 3 sedotan dan suku pertama terdapat 1 sedotan. Maka dari itu 3 sedotan dikurangi 1 sedotan menjadi 2 buah sedotan. Kita simpan di kolom di kantong yang beda ini ya. Maka bisa disimpulkan bahwa beda yang selanjutnya pun pasti bernilai 2. Selanjutnya kita masukkan 2 buah ke setiap beda. Jadi garis yang dilatar belakangi oleh biru ini merupakan beda dan yang kuning ini suku ya. Nah, untuk mencari suku ke-10 kita harus mencari tahu dulu nih berapa suku ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. Oke, untuk suku ke-4 dulu nih. Di sini, di suku ketiga ada 5 buah sedotan. Dan bedanya 2, berarti 5 sedotan ditambah 2 sedotan menjadi
7 sedotan. Oke, untuk suku selanjutnya 7 sedotan ditambah 2 sedotan menjadi 9 sedotan. 9 sedotan ditambah 2 sedotan menjadi 11 sedotan. 11 sedotan ditambah 2 sedotan menjadi 13 sedotan. 13 sedotan ditambah dengan 2 sedotan menjadi 15 sedotan. Untuk suku ke-9, di sini ada 15 sedotan ditambah dengan 2 sedotan menjadi 17 sedotan. Nah, sekarang sudah diketahui suku ke-9 dan untuk mencari suku ke-10 berarti tadi 17 sedotan ditambah 2 sedotan menjadi 19 sedotan. Oke, jadi dapat kita ketahui bahwa suku ke-10-nya itu merupakan 19 sedotan. Oke, tadi telah diketahui bahwa suku ke-10 dari soal yang tadi kita bahas yaitu 19. Selain dapat memecahkan sebuah soal, media Barca ini pun menjelaskan mengenai konsep dari materi aritmatika. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.